Di antara banyaknya pemain sepak bola yang telah lahir di dunia, semua pasti tahu nggak ada yang paling indah, paling mengagumkan dalam memainkan bola selain dari Ronaldinho. Dia membuat bola seperti bagian tubuhnya sendiri. Dia berdansa, bermain-main dengan bola, melakukan trik-trik indah dan menawan, yang membuat siapa saja yang melihat pasti kagum dengan bakat yang ditampilkannya. Ditambah lagi, Ronaldinho semakin menginspirasi karena dia terlahir dari keluarga miskin, yang membuat kita semakin yakin bahwa tempat lahir nggak mencegah untuk bisa sukses, nggak mencegah seseorang untuk menggapai mimpinya. Gak cuma mengandalkan bakat, untuk bisa mencapai sukses, kamu juga harus disiplin, bekerja keras, berani memulai dan maju untuk bisa meraih mimpimu. Seperti Ronaldinho, dia menjadi salah satu talenta berbakat Brazil yang sukses dan diakui kehebatannya oleh dunia. Lalu, apa sajakah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hidup Ronaldinho? Mari kita simak kisahnya. Ronaldinho sendiri lahir dengan nama Ronaldo Assis de Moreira pada tahun 1980 di kota Porto Alegre, Brazil. Banyak yang mengatakan kalau sebuah bakat datangnya dari darah keturunan. Mungkin begitu juga dengan Ronaldinho, yang bakatnya itu datang dari ayahnya, Joe de Assis Moreira, yang pernah menjajaki sebagai seorang pemain sepak bola untuk klub lokal, yaitu Cruzeiro Esporte Clube. Masa kecil Ronaldinho memang sangat keras. Setelah ayahnya terpaksa pensiun dari sepak bola karena cedera dan beralih profesi sebagai tukang las kapal, semua itu tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang membuat mereka juga sampai harus tinggal di rumah gubuk di daerah Como di Porto Alegre. Mungkin itulah yang menjadi salah satu motivasi bagi Ronaldinho untuk terus bekerja keras meraih sukses yang dia impikan. Dalam proses mengejar mimpi itu, banyak hal yang harus dilalui oleh Ronaldinho kecil. Dia banyak dilatih dan ditempa bakatnya oleh sang kakak, Roberto de Assis Moreira, yang juga adalah seorang pemain sepak bola profesional berbakat milik Brazil. Roberto memaksaku melakukan jogging sebanyak 500 kali setiap latihan. Dia berdiri untuk melihat saya melakukannya dan tidak akan pernah pergi sampai saya menyelesaikannya. Itulah yang dikatakan Ronaldinho ketika diwawancarai. Ronaldinho semakin terkenal ketika dia terpilih menjadi bagian U17 Brazil yang bertanding dalam turnamen Piala Dunia U17 tahun 1997 di Mesir. Dengan bakat dan kemampuannya, dia berhasil mencetak 2 gol dan menjadi pemain terbaik dalam turnamen itu. Dengan anugerah bakat yang dia miliki, Ronaldinho berusaha menjadikan sepak bola sebagai jalan untuk meraih mimpinya. Dia yang pernah mengalami susah karena miskin, berusaha menaklukkannya dan tidak berhenti untuk meraih apa yang diimpikan. Karir profesional Ronaldinho dimulai di tahun 1998 ketika dia bergabung bersama klub Grêmio. Selama 4 tahunnya bersama Grêmio, Ronaldinho muda telah menampilkan pertunjukan yang impresif. Bahkan dengan kemampuannya dan kehebatannya itu membuat klub Inggris, yaitu Arsenal, tertarik untuk membawanya bergabung bersama mereka. Di tahun 2001 adalah awal bagi karir Ronaldinho di benua Eropa. Dia bergabung bersama Paris Saint-Germain dan memulai debutnya pada tanggal 4 Agustus 2001. Di Paris Saint-Germain, Ronaldinho memberikan penampilan yang sangat bagus. Banyak gol yang dia ciptakan bersama Paris Saint-Germain. Hal itu membuat Ronaldinho semakin menarik perhatian klub-klub besar di Eropa. Ditambah lagi, di tahun 2002, Brazil menjadi pemenang Piala Dunia dan Ronaldinho menjadi bagian inti dan salah satu sosok kunci bagi timnas senior Brazil. Dia menyumbang 2 gol dan 3 assist dalam turnamen itu dan berhasil membawa Brazil memenangkan Piala Dunia 2002. Di tahun 2003 adalah awal untuk Ronaldinho menjadi bagian legenda klub Barcelona. Dia memberikan 5 gelar untuk Barcelona, 3 trofi La Liga, 1 trofi Super Spanyol, dan 1 trofi Liga Champion. Di Barcelona adalah masa-masa puncak kejayaan bagi karir Ronaldinho. Dia meraih 2 kali penghargaan sebagai pemain terbaik Ballon d'Or di musim 2004 dan di musim 2005. Bakat alami,
ditambah dengan kerja keras yang ditunjukkan oleh Ronaldinho, membuat dia berhasil meraih apa yang diimpikan. Kesuksesan, harta, dan juga namanya yang masyhur merubah nasibnya yang dulu adalah seorang anak yang miskin menjadi pria yang memiliki segalanya. Di tahun 2008, Ronaldinho pun berpindah lagi dari tanah Spanyol, Barcelona, ke Italia bersama dengan AC Milan. Di tahun selanjutnya, performa Ronaldinho semakin menurun. Kebiasaannya berpesta di dunia malam dan kurangnya disiplin dalam latihan ditambah dengan cedera yang sering dia alami, menjadi penyebab turunnya performa Ronaldinho dalam sepak bola. Turunnya performa membuat keadaannya semakin sial. Di Piala Dunia 2010, dia bahkan tidak termasuk ke dalam daftar pemain yang membela Brazil. Di 2011, Ronaldinho memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Brazil, dan bergabung bersama klub-klub lokal di sana. Sampai akhirnya di 2018, Ronaldinho memutuskan untuk pensiun di usia 38 tahun. Sepanjang perjalanan yang telah dilaluinya, Ronaldinho telah membuat sepak bola terlihat begitu menyenangkan. Dengan senyumannya, dengan bakatnya, dengan kemampuannya dan trik-triknya dalam bermain bola, membuat siapa saja yang melihat dia menjadi kagum dan terinspirasi dan ingin menjadi seperti dirinya. Dari seorang anak yang lahir di lingkungan yang miskin, berubah menjadi seorang yang berhasil meraih apa yang dia impikan. Dari sini kita tahu bahwa dari manapun kamu berasal, di tempat manapun kamu terlahir, semua itu gak mencegah kamu untuk bisa sukses. Gak mencegah kamu untuk menggapai apa yang kamu impikan. Semua memang butuh proses dan gak cuma mengandalkan bakat. Kamu juga harus disiplin, selalu bekerja keras, harus berani memulai dan maju untuk bisa meraih mimpimu. Itulah tadi kisah perjalanan hidup Ronaldinho. Buat kamu yang sudah menonton sampai akhir, tetap semangat, pantang menyerah, sehat selalu, dan terima kasih.